Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau berbagi sekaligus menjawab pertanyaan yang beberapa kali diajukan kepada saya tentang bagaimana caranya supaya kita punya rasa kecintaan lebih kepada ilmu pengetahuan. Saya kira ini penting ya, karena salah satu problem yang memalingkan banyak generasi sekarang dari ilmu pengetahuan adalah kurangnya atau keringnya perasaan cinta itu sendiri. Jadi saya punya keyakinan bahwa kalau orang sudah mencintai ilmu, cinta dalam arti sesungguhnya gitu ya, bukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Kalau orang belajar, kuliah dalam berbagai bentuknya ya, dengan perasaan cinta, bukan karena keterpaksaan, bukan karena demi menggugurkan kewajiban, bukan karena demi mendapatkan ijazah, saya kira itu akan banyak merubah wajah peradaban kita sekarang dan di masa yang akan datang. Gitu. Saya kira itu kunci yang tidak kalah penting untuk kita miliki dalam konteks memajukan masyarakat, gitu ya. Kecintaan terhadap ilmu. Kecintaan terhadap ilmu itu tidak kalah penting dari mencari ilmu itu sendiri. Sekian banyak orang yang mencari ilmu, belajar, itu di dalam maupun di luar negeri, tapi dia sendiri tidak punya perasaan cinta itu. Pada akhirnya ya, itu tadi ilmu yang dia pelajari kurang begitu matang, dan karena dia sendiri mempelajari ilmu bukan karena perasaan cinta itu, tapi karena alasan-alasan yang selama ini sering kita jumpai lah, supaya dapat ijazah, bisa bekerja, bisa dihormati orang, tidak dipandang sebagai pengangguran, gitu kan, supaya dipandang terdidik dan lain semacamnya lah. Bukan karena alasan cinta. Padahal kalau seandainya perasaan cinta sudah tertanam, saya kira mudah bagi kita untuk memberikan perubahan yang berarti dalam kehidupan kita. Pertanyaannya gimana caranya supaya kita bisa cinta terhadap ilmu itu? Nah, pertama teman-teman, saya sering sebetulnya menjawab pertanyaan ini dalam berbagai kesempatan ya, tidak secara video, tidak dalam video secara khusus. Nah, kali ini supaya bisa diakses oleh banyak kalangan, saya ingin berbagi tentang tips-tips itu. Bagaimana caranya supaya kita bisa cinta ilmu itu? Supaya kita kalau belajar itu nggak bosen, nggak jenuh, pengennya tuh selesai aja. Tapi kita juga menikmati. Kalau lagi baca buku itu kita merasakan keseruan, merasakan kenikmatan. Ketika menyimak pengajian kita juga sama terhanyut dalam nikmatnya ilmu pengetahuan dan lain. Gimana caranya? Satu, Anda harus belajar membiasakan diri bergaul dengan ilmu dalam bentuk apa saja, bergaul dan berinteraksi dengan ilmu. Sebisa mungkin Anda jadikan itu sebagai kebiasaan secara perlahan-lahan. Nggak harus secara tiba-tiba Anda beli buku sebanyak 50 eksemplar, kemudian Anda letakkan buku itu di kamar, gitu ya, Anda baca sehari 200 halaman. Bukan itu yang dimaksud. Bergaul dengan ilmu itu maknanya luas. Pagi-pagi misalnya Anda buka internet, coba sesekali Anda buka konten yang berbau keilmuan. Simak uraian-uraian kiai kah, ustadz kah, atau siapakah, syekh lah, atau siapapun itu yang menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Coba Anda biasakan setiap hari minimal. Saya dulu punya prinsip begitu waktu jadi mahasiswa. Gimana caranya supaya dalam sehari saya mendapatkan pengetahuan baru. Entah itu dari apa aja, dari buku kek, dari artikel internet kek, dari video YouTube, dari mana saja. Yang penting saya dapat pengetahuan baru. Bayangkan kalau Anda memegang teguh prinsip ini selama setahun saja. Selama setahun itu artinya Anda punya 300 lebih wawasan baru di kepala Anda itu. Apalagi kalau Anda ingat dengan baik gitu ya. Setahun Anda punya wawasan baru, punya banyak wawasan. 2 tahun, 3 tahun, bayangkan selama 10 tahun Anda punya prinsip itu dan Anda pegang teguh prinsip itu dengan baik. Setiap hari Anda mendapatkan wawasan baru. Jadi orang pintar kan pada akhirnya. Nggak cuma itu sebetulnya. Yang paling terpenting, kalau sudah dijadikan kebiasaan, itu akan terbentuk rasa suka. Rasa suka itu terbentuk dengan kebiasaan tadi. Kalau sudah biasa tuh Anda sulit meninggalkan. Kan begitu pada umumnya. Orang kalau sudah terbiasa dengan sesuatu, biasanya dia sulit meninggalkan sesuatu yang sudah jadi kebiasaannya itu. Itu yang sering terjadi.
Gimana caranya Anda membiasakan diri bersentuhan, bergaul, berinteraksi dengan apapun yang berkaitan dengan ilmu. Sesuai dengan bidang yang menjadi minat perhatian Anda gitu loh. Terserah gimana pun caranya. Tapi coba itu jadikan kebiasaan. Karena rasa suka itu muncul dari kebiasaan tadi gitu loh. Tontonannya coba Anda rubah ya. Jangan cuma nonton YouTuber-YouTuber yang gak jelas gitu. Coba berikan perhatian pada tontonan yang berkualitas. Bacaan juga demikian. Sesekali beli buku. Gitu ya. Sebulan sekali lah minimal ada satu buku Anda baca. Ya perlahan-lahan, satu halaman kek, 2 halaman, gak usah banyak-banyak. Yang penting membentuk kebiasaan dulu. Susah kalau Anda ingin memunculkan perasaan cinta itu sekonyong-konyong, itu susah. Harus bermula dari kebiasaan. Dan saya kira itu nggak begitu sulit bagi orang yang punya niatan serius, nggak begitu sulit. Biasakan ya. Sama halnya kalau sekarang saya suka ditanya gimana caranya supaya kita punya keahlian dalam menulis. Biasakan menulis sehari satu paragraf, dua paragraf, atau bahkan 3 baris, 4 baris. Terus yang penting jadikan kebiasaan dulu. Itu yang paling penting, teman-teman. Baca buku juga sama gitu. Gimana cara supaya kita bisa punya kecintaan terhadap buku? Jadikan kebiasaan baca buku. Perlahan-lahan kan Anda nggak mungkin berada dalam satu titik. Perasaan kok setiap hari selembar mulu nih, nambahlah dua lembar misalnya, nambahlah 3 lembar. Lama-kelamaan kalau sudah jadi kebiasaan, Anda susah meninggalkan, dan kalau sudah susah ditinggalkan, itu nanti akan melahirkan rasa suka. Dari situ kebiasaan. Yang kedua, lingkungan. Saya percaya betul dengan ungkapan bijak yang menyebutkan bahwa manusia itu adalah anaknya lingkungan. Al-insan, itu redaksi dalam bahasa Arabnya, al-insan ibnul bi'ah. Manusia itu adalah anaknya lingkungan. Maksudnya apa anaknya lingkungan? Dia terlahir ngebrojol dari lingkungan gitu. Bukan. Karakter Anda, kepribadian Anda, sudut pandang Anda, kecenderungan Anda, cita-cita Anda bahkan, itu banyak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar Anda. Lingkungan itu bukan cuma teman main, bukan cuma orang yang ada di sekitar kehidupan Anda. Bukan, lingkungan itu maknanya luas. Yaitu tadi, apa yang Anda baca, apa yang Anda tonton, apa yang Anda simak, buku yang Anda akses, gitu ya, artikel yang Anda telaah, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita, yaitulah lingkungan yang saya maksud. Kalau lingkungan Anda mengarahkan Anda untuk cinta terhadap ilmu, Anda hanya tinggal menunggu waktu saja menjadi orang yang cinta terhadap ilmu. Lingkungan itu mempengaruhi. Nah, saya dulu waktu jadi mahasiswa, sering lihat YouTuber gitu ya, tokoh-tokoh yang saya tahu dia punya kegilaan luar biasa terhadap ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah Dr. Adnan Ibrahim. Ya, Dr. Adnan Ibrahim ini tokoh yang cukup kontroversial sebetulnya. Beberapa gagasan keagamaannya juga saya tidak setuju, dan itu bertentangan dengan apa yang saya terima dari ulama-ulama yang saya pelajari. Tapi nggak jadi masalah, saya nggak ngambil itunya. Saya ambil kecintaannya yang luar biasa terhadap ilmu pengetahuan. Jadi beliau itu di antara kisah yang masih saya ingat, punya anak 9, dan sambil ngurus anak itu sampai sempat-sempatnya meringkas buku yang dia baca, bikin ringkasan buku sambil ngurus anak itu. Anda membayangkan nggak? Orang nggak mungkin punya kebiasaan begitu kalau dia nggak punya rasa suka terhadap ilmu. Bahkan beliau sering bilang, saya itu dalam sehari katanya kadang nggak makan, nggak sempat makan, bukan nggak mau makan. Saking apanya? Saking sibuknya dia berjibaku dengan buku-buku. Kalau kita lihat rumahnya yang di Vienna itu, yang di Austria, kan pernah ditayangkan di YouTube, bukunya luar biasa, puluhan ribu itu. Saking nggak ada, saking banyaknya buku rencana gitu ya, apa namanya, jadwal membaca yang demikian padat, kita memungkinkan ceramah dan kemana-mana lah, aktivitas-aktivitas yang lain. Terus sampai-sampai nggak ada waktu buat makan gitu ya. Itu kan luar biasa. Artinya orang memang begitu kan. Anda jangan heran dengan kenyataan itu, karena faktanya dalam kehidupan sehari-hari pun kita sering ngejumpai anak-anak gamer itu, anak-anak muda gamer, pecandu game. Kadang dia lupa makan juga, saking apanya? Saking seriusnya dia bermain game, saking dia menikmati permainan game itu. Jangan heran, itu begitulah orang tuh, yang kecanduan tuh nggak cuma hal-hal yang negatif ya. Itu yang perlu kita tahu. Nggak cuma orang ngerokok, obat-obatan, kemudian apa namanya, game dan lain-lain. Ilmu pun bisa melahirkan kecanduan.
Dan kalau kita baca sejarah atau biografi para ulama, banyak di antara mereka yang mengalami kegilaan itu. Kegilaan juga tanda petik ya. Kalau kita baca misalnya buku Sofahat min Sabril Ulama, Qimatuz Zaman, Indal Ulama, Al Ulamaul Uzzab, itu 3 buku yang populer yang mengisahkan kegilaan-kegilaan para ulama dalam hal ilmu pengetahuan. Yang membaca sampai lupa makan, sampai lupa kawin gitu ya. Banyak kisah-kisahnya. Saya dulu suka baca itu. Itu sedikit banyak mempengaruhi, memberikan sentuhan-sentuhan batin yang berdampak gitu ya. Muncullah akhirnya rasa dorongan dalam diri saya untuk meneladani mereka sedikit demi sedikit. Ini nggak mungkin lah meneladani mereka 100% sih, kayaknya susah ya. Tapi kan minimal kita bisa berupaya perlahan-lahan, sedikit demi sedikit gitu ya. Nah, itu yang saya maksud lingkungan tuh itu, teman-teman. Jadi ketika Anda sering banyak membaca, bergaul, menyaksikan, menyimak, atau melihat orang-orang yang juga gila dengan ilmu pengetahuan, cinta dengan ilmu pengetahuan, lama-kelamaan tuh Anda akan terpengaruh oleh itu. Dan kalau sudah terpengaruh, ditambah kebiasaan tadi, wah sudah, ya itulah. Saya kira modal dan kunci utamanya. Kalau kita ingin cinta terhadap ilmu pengetahuan, Anda harus membiasakan diri bergaul dan berinteraksi dengan ilmu dengan cara apapun itu. Dan yang kedua, Anda juga harus membentuk lingkungan yang membuat Anda cinta terhadap ilmu. Simak orang-orang yang cinta terhadap buku, cinta terhadap ulama, suka dengan wawasan-wawasan baru, suka dengan hal-hal baru. Bikin lingkungan yang sekiranya buat Anda dekat dengan buku, dengan ilmu gitu ya. Beli buku yang banyak, nggak apa-apa. Baca belakangan nggak apa-apa. Toh beli buku itu nggak rugi kok. Kalaupun kita yang nggak baca, bisa jadi orang setelah kita, cucu kita, anak kita, paman kita, bibi kita, siapapun itu nggak rugi. Investasi dunia akhirat itu buku itu. Bentuklah lingkungan sebisa mungkin yang buat Anda cinta terhadap ilmu. Simak pengajian orang-orang yang suka dengan ilmu pengetahuan. Berusaha sebisa mungkin mendapatkan hal-hal baru dalam keseharian Anda. Nah, kalau Anda sudah terbiasa dan lingkungan yang mengitari Anda, mendorong Anda untuk mencintai ilmu, saya kira itulah sebetulnya modal terpenting dalam menumbuhkan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan itu. Semoga ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.